Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini dan kita bisa lihat ini di depan jam menunjukkan pukul 13.42 yaitu Tuesday 14 Agustus 2025 ya, hari Kamis 14 Agustus 2025. Serta perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di-subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Dan ini kita bisa lihat ini ada seorang gadis yang di depannya ada logo ataupun gambar-gambar bursa di mana kita ketahui pada minggu ini yaitu harga-harga saham terutama di Jepang, hari ini Australia, dan yang terakhir itu adalah Bitcoin itu mencapai rekor tertinggi ya, atau ATH semua ya. Jadi semua traders ataupun investor itu telah memandang bahwa Bank Sentral Amerika sudah saatnya akan menurunkan suku bunga. Itu intinya dari gambar ini ya. Dan kita akan mulai seperti biasanya, kita akan mulai dengan harga emas, yaitu di baris pertama yang paling atas sebelah kiri, di mana tingginya atau high-nya ini hari pada harga 3374.9 itu pun terjadi pada pukul 7:32 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk low-nya atau bawahnya pada angka 3355.44 itu terjadi pada pukul 10:36 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti yang diketahui juga saya memakai patokan atau acuan yaitu dengan silver ataupun perak ya, dengan kode XAG USD di baris yang keempat, di mana hari ini tingginya atau high-nya menunjukkan pada angka 38.72 dan low-nya itu pada angka 38.38, dan sekarang ada di kisaran harga 38.39, sedangkan harga emasnya ada pada angka 3359 ya. Lalu selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya? Kita bisa lihat lagi di tabel sebelah kanan ya, yaitu di mana ini adalah yang terakhir sisa purchasing saya, yaitu masih ada sisa 2 buying, dan ini masih ini ya. Kita lihat lagi selanjutnya, ini adalah range yang besar di mana saya mengatakan kemarin itu bisa terjadi pada angka 3375 sampai dengan 3385, tetapi yang terjadi itu hanya hari ini ya, yaitu pada angka 3374.9 ya. Jadi hampir mendekati 3375, tetapi semalamnya tidak, itu pada angka 3370.9 ya. Sedangkan untuk low-nya itu saya mengatakan pada angka 3345 sampai dengan 48 ya, tetapi yang terjadi itu pada angka 3349.9 ya untuk harga sell ya. Jadi hampir mendekati, dan ini juga saya tulis ini untuk agenda tanggal 13. Lalu kita bisa lihat lagi halaman berikutnya, yaitu ini adalah perkiraan saya yang angkanya kecil, itu pada angka 3370 sampai dengan 75 itu terjadi semua ya. 3370 terjadi semalam dan 3375 itu hampir mendekati tadi pagi ya. Sedangkan low-nya saya mengatakan di angka 3348 sampai dengan 3350 itu pun semalam terjadi, dan saya juga menulis ini untuk tanggal 13 kemarin. Dan sekarang kita akan coba masuk dengan purchasing saya, dan ini diketahui setelah
kemarin kita withdraw 15.000 dan ini terjadi pada MC-nya juga itu pada hari Senin ya. Lalu Selasa, lalu ini Rabu ya, margin call. Jadi harusnya ini ada 5 tambah 6, 11 tambah 5, harusnya uang saya ada 16.000 ya. Harusnya ditambah saya punya modal dan ini dengan margin call 11.000 ya. Dan ini bisa dilihat sekarang margin call saya sekarang ini pada kemarin ada 12.000 ya. Dan saya menambahkan lagi posisi buy ya. Itu pada angka 3365 setelah adanya profit taking semalam ya. Tapi saya ambil tapi tidak ambil dari bawah. Dan ini saya berkeyakinan ini harga akan naik lagi disebabkan yaitu pertama itu NFP sudah kita lewati dan harganya mencoba naik. Lalu yang kedua CPI mencoba naik lagi tapi ini turun lagi ya. Dan otomatis hari ini kita akan menghadapi angka PPI ini. Apabila terjadi kenaikan dan saya rasa ini sudah momentumnya sudah tepat ya, dan saya akan menunggu kapan saya mau ambil profit. Selanjutnya ini pada pukul 22:13 saya melakukan purchasing lagi keempat kali ya, tapi tidak banyak ya, itu hanya 0,3. Dan ini ulasannya ada kemarin ya, hari ini yaitu harga emas berkelanjutan naik ya. Tadi pagi ini punya ini. Kita akan coba lihat apa itu isi-isinya ya. Itu menyebabkan itu US dollar melemah, itu strike ya. Jadi minggu kedua punya low itu dihantam jadi secara beruntun itu 2 minggu dan kita akan menunggu fokus dari PPI ini dan jobless claim. Dan hari ini juga kita bisa lihat palladium sudah naik 1%. Kita akan mencerna di dalamnya itu isinya apa, yaitu gold itu extended ya, melanjutkan ya, itu kenaikan untuk ketiga kali sesi ya. Jadi kemarin 2 sesi itu naik tapi mencoba naik tapi tidak jadi, turun lagi, naik lagi, turun lagi gitu ya. Sudah 3 kali ya. Dan diikuti dengan tingginya ekspektasi itu penurunan suku bunga di Bank Sentral Amerika. Dan ini hari ini mereka sudah mengarahkan ke arah 50 basis point ataupun 0,5% di bulan September. Jadi mungkin mereka sudah mengantisipasinya dengan sekarang membeli, turun lagi, membeli, turun lagi, membeli dengan margin yang besar sekali. Itu sudah pasti. Dan kemungkinan mereka sudah memperhitungkan mereka akan turun beli sampai mungkin estimasinya 3.000 ya. Jadi mereka pakai margin yang memang besar sekali ya. Jadi ekspektasinya ke angka 3.000 baru mereka ini ya baru berpikir. Selanjutnya ini teknikalnya itu sudah basically sudah naik ya. Itu sudah kelihatan dan ini bisa dilihat ya. Dan ini juga dollar index juga multi week low, jadi sudah 2 kali ya, minggu kemarin dan minggu ini ya, jadi 2 minggu beruntun ya. Lalu dari CPI juga di bulan Juli itu menguat ya, jadi ekspektasinya itu Bank Sentral Amerika segera memotong suku bunganya pada bulan berikutnya di bulan September ya, kemungkinan itu akan sebesar 50 basis point dan itu akan diperkirakan itu tanggal 17 September kita bisa lihat sudah mereka sudah perhitungkan kalau membeli emas jelas ada bunganya dan mereka sudah perhitungkan itu kalau sampai tanggal sekian berapa mereka harus membayar dia punya bunganya.
Dan selanjutnya kita investor akan menunggu dari Producer Price Index atau PPI yang akan diedarkan nanti malam pada jam 12.30 GMT ataupun 19.30 GMT. Dan ini yang lain juga silver sudah naik 0,3 menjadi angkanya 38,59 ya. Dan platinum juga naik 0,1 dan palladium naik 1,5%. Dan ini indikasi ekonomik yang akan diedarkan hari ini yaitu data PPI, lalu jobless claim, dan jelas kita bisa melihat data PPI ini ya itu kemarin 0,0 dan sekarang diperkirakan 0,2, tetapi core-nya itu tetap 0,0 tetapi minus diperhitungkannya, sedangkan year on year ya, tahun per tahunnya yang berjalan kemarin 2,3 sekarang 2,1 ya, sedangkan core-nya year on year itu 2,6 sekarang 2,7, jadi istilahnya bergerigi ya, atau di satu sisi turun, di satu sisi naik ya, jadi bolak-balik ya. Jelas itu membuat kita agak kebingungan kalau ini ya untuk ekspektasi. Lalu ini adalah Bitcoin, di mana Bitcoin kita bisa lihat tadi di level di baris yang ke-6 ya, itu telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa ataupun ATH ya, itu pada angka 124.559. Lalu ini adalah signal yang baru saya dapatkan, dan ini bisa dilihat, ini jamnya baru saya dapat, itu tepatnya pukul 11.57, semua indikasinya sudah berbalik arah, tepatnya dari kemarin subuh pukul 3, 6, 8, dan 10 indikasinya sudah up semua ya. Tapi dari chartnya masih belum kelihatan, tetapi kalau saya sendiri pribadi melihatnya itu dari jam 9 itu sudah kelihatan, makanya saya ada tambahan 2 purchasing untuk pembelian lagi. Dan ini masih jamnya sama, itu di mana resistennya 3374, 3380, 3390, sedangkan untuk supportnya di angka 3353, 3340, lalu 3331. Dan saya akan secara pribadi akan mengulasnya bagaimana perhitungan saya untuk hari ini ya. Dan saya lihat itu garis-garisnya itu masih sama, angka yang putih ya, di garisnya atasnya 3380, yang di bawahnya 3351 ya. Itu masih, saya rasa masih tetap ya, kemungkinan akan berubah mungkin setelah PPI ya. Kalaupun PPI-nya tidak ada selisih jauh angkanya, dan saya rasa pun tidak akan berubah jauh-jauh, tapi yang jelas itu mereka sudah melihat itu menjurus pada angka 3400, dan sekarang kita bisa lihat jam menunjukkan pukul 13.56 menit, tepatnya hari Kamis 14 Agustus, dan sekarang di kondisi di Jakarta itu berawan ya, 31 derajat. Dan ini setelah kita mengambil fotonya, dan saya akan mencoba mengulasnya, di mana seperti biasa saya akan memulai dengan range yang besar ataupun big ya, untuk hari ini tanggal 14 Agustus 2025 ya, di mana saya bisa indikasinya itu high-nya itu pada angka 3380 sampai dengan 85, sedangkan untuk di bawahnya pada angka 3350. Dan perlu saya tegaskan itu kuncinya itu jelas ya untuk hari ini ya. Apabila data PPI ini mengeluarkan data angkanya tinggi membuat harga emasnya itu turun ya, itu apabila memecahkan pada angka 3347 ya, berarti sudah lewat 3350, jelas itu akan mencari 3330. Jadi
kuncinya hanya di sini di angka 3347. Dan lalu yang kedua, kita mengatakan ini range yang kecil ataupun yang sempit ataupun yang normal ya. Itu saya bisa juga mengatakan itu pada tingginya 3375 sampai dengan 80 ya. Sedangkan low-nya itu pada angka 3355 sampai dengan angka 3360. Ini dalam artinya ini 3355 sampai dengan 60 yaitu data PPI-nya keluar ya, itu pada jam 19.30. Jadi kuncinya di sini PPI pada angka 3347. Jadi para traders itu yang saya bisa sampaikan, yaitu kuncinya ada di 3347. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing-nya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Jumat pada tanggal 15 Agustus 2025 pada jam seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.